Ada skandal besar terkait produk Nestle. Ya, produk Nestle termasuk yang dijual di Indonesia. Perusahaan raksasa ini ternyata dituduh menggunakan standar ganda dalam produknya. Kenapa gula menjadi masalah dalam makanan bayi? Mari kita simak. Jadi, penelitian oleh LSM Swiss Public Eye dan International Baby Food Action Network atau IBFAN menemukan kandungan gula yang tidak sehat pada makanan bayi Nestle di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah, low and middle income countries. Di negara-negara tersebut, produk Nestle seperti sereal Cerelac dan susu formula Nido di Indonesia dikenal dengan nama Denkau mengandung gula tambahan. Sementara di Eropa, produk sejenis sama sekali tidak menggunakan gula tambahan. Sereal berbahan dasar gandum serelak untuk bayi berusia 6 bulan yang dijual oleh Nestle di Jerman dan Inggris ternyata tidak mengandung tambahan gula. Sedangkan produk yang sama mengandung lebih dari 5 gram per porsi di Ethiopia dan 6 gram di Thailand, which is cukup besar. Kita bisa lihat di sini datanya. Untuk produk bayi, sebagai contoh, satu porsi serelak untuk bayi usia 6 bulan di Filipina mengandung 7,3 gram gula yang setara dengan 1,5 cube gula. Di Indonesia sendiri, di sini kita bisa lihat sekitar 3,8 gram gula. Dan ada tambahan gula juga pada produk Nido di Indonesia dikenal dengan nama Denkau, susu bubuk untuk anak-anak. Di sini kita lihat di Panama bisa mencapai 5,3 gram, dan di Indonesia 0,7 gram. Apa sih sebetulnya dampak gula pada bayi? Jadi, menurut WHO, penambahan gula pada makanan bayi bisa berdampak buruk dan ini sebetulnya tidak perlu ditambahkan. Gula bisa meningkatkan resiko obesitas dan penyakit tidak menular seperti penyakit jantung yang saat ini menjadi penyebab kematian nomor satu di dunia. Tentunya juga bisa menyebabkan penyakit-penyakit terkait lainnya. Paparan gula di usia dini juga bisa menyebabkan kecenderungan menyukai makanan manis seumur hidup. Dan ada data juga bahwa obesitas di seluruh dunia meningkat 2 kali lipat sejak tahun 1990. Dalam kurun waktu yang sama, persentase anak-anak dan remaja yang mengalami obesitas meningkat 4 kali lipat, mencapai 8% pada kelompok usia 5-19 tahun. Dan ini harus menjadi awareness tersendiri di semua negara. Dulunya hal ini dikaitkan dengan negara-negara berpendapatan tinggi, tapi sekarang obesitas menjadi juga masalah di negara-negara berpendapatan rendah dan menengah. Meskipun negara-negara ini terus menghadapi masalah penyakit menular dan kekurangan gizi, mereka juga mengalami peningkatan pesat dalam faktor risiko penyakit tidak menular seperti obesitas dan kelebihan berat badan, menurut WHO ya. Dan di sini Nestle berdalih bahwa variasi kandungan gula pada produk mereka tergantung pada peraturan, selera konsumen, dan ketersediaan bahan baku lokal. Namun, pihak Public Eye berpendapat bahwa Nestle tetap mampu memproduksi makanan bayi tanpa gula tambahan di Eropa dan tetap menguntungkan. Jadi, seharusnya mereka juga bisa melakukan hal yang sama di negara-negara lain. Alasan lainnya, menurut Lauren Gabriel, pakar pertanian dan pangan di Public Eye, menyatakan bahwa mengapa produk-produk Eropa tidak menambahkan gula bukan karena adanya undang-undang yang lebih ketat. Itu karena Nestle memutuskan untuk tidak menambahkan gula pada makanan bayinya di pasar Eropa. Perusahaan ini tahu apa yang diharapkan konsumen di sini. Jadi, Nestle mengklaim telah mengurangi 11% gula tambahan pada sereal bayi mereka secara global. Namun, pihak Public Eye berpendapat pengurangan ini tidak cukup. Mereka mendesak agar standar kodeks internasional yang mengatur makanan bayi diselaraskan dengan rekomendasi WHO untuk membatasi gula tambahan secara menyeluruh. Sementara itu, pihak berwenang di India juga tengah menyelidiki kandungan gula pada makanan bayi Nestle. Public Eye juga mengajak masyarakat untuk menandatangani petisi agar Nestle menghentikan praktik standar ganda mereka. Yuk, mari kita sama-sama mendukung usaha agar produk-produk Nestle terutama untuk bayi jangan sampai ada gula di produk-produk ini. Terima kasih. Jika dirasa bermanfaat, silahkan like dan juga subscribe.